Hai, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di kelas 5, tema 2, subtema 2. Kita akan belajar tentang hewan dan pernapasan manusia. Oke, di pernapasan hewan dan pernapasan manusia ini, kita akan membahas banyak tentang pernapasan-pernapasan pada hewan, burung, mamalia, dan segala macamnya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana pernapasan kita. Baik, kita mulai eh, pembelajaran kita pernapasan hewan dan manusia. Oke, kita mulai ya. Pernapasan pada cacing. Kita akan membahas yang pertama pernapasan pada hewan yaitu pada pernapasan pada cacing. Kita lihat di sini. Ini kalau yang belum pernah melihat cacing, ini seperti ini cacing. Bentuknya silindris ya, bulat, lonjong. Nah, cacing itu alat bernafasnya memakai permukaan kulit yang lembab. Jadi, kita tahu kenapa kulit cacing suka rasa basah karena dia harus lembab kulitnya untuk pernapasan. Kalau tidak, dia akan mati. Caranya gimana bernapas dengan kulit? Udara masuk melalui kulit dan oksigen itu diikat oleh darah, diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh. Nah, sisa-sisa zat berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Pernapasan hewan yang kedua adalah pernapasan serangga. Ini seperti kita lihat, ini lebah ya. Di lebah, di perutnya terdapat titik atau lubang-lubang kecil. Apa itu? Kita lihat. Alat pernapasan serangga ini berupa trakea. Trakea itu punya pori-pori kecil yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya pernapasan pada ikan. Ikan seperti yang kita tahu itu bernapas dengan insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kenapa? Ya, karena ikan hidup di air, gitu ya. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka disebut tutup insang atau nanti bahasa ilmiahnya adalah operculum. Selanjutnya pernapasan pada amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu hewan yang hidup di air dan di darat. Contohnya apa? Contohnya katak. Ya. Waktu kecil, katak ini hidup di air. Sesudah besar dia hidup di darat. Waktu di air, ya, katak kecil kita sebut dengan berudu. Berudu ini bernapas memakai insang. Berudu setelah berekor itu insangnya ke dalam, makanya disebut dengan insang dalam. Setelah menjadi katak dewasa, insang dalam akan berubah menjadi paru-paru dan bernapas eh, dengan paru-paru dan permukaan kulit. Gitu ya. Selanjutnya ada pernapasan pada reptil. Reptil itu sebenarnya seperti mamalia. Ya. Mamalia gimana? Nanti kita lihat ya. Reptil bernapas melalui hidung, lalu ke tenggorokan dan ke paru-paru. Selanjutnya, pernapasan pada burung. Burung itu alatnya ada dua sebetulnya ya. Ada paru-paru dan ada pundi udara. Paru-paru dipakai ketika sedang tidak terbang dan sedang melayang. Ya, jadi sedang bertengger dan sedang melayang itu dia bernapas memakai paru-paru. Untuk mengisi apa? Untuk mengisi pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini dipakai ketika sedang terbang, sedang mengepakkan sayap, gitu ya. Oke. Selanjutnya, pernapasan pada mamalia. Mamalia seperti yang kita ketahui tadi seperti pada reptil, melalui hidung, melalui tenggorokan, dan melalui paru-paru. Pernapasan manusia pun sama karena manusia termasuk mamalia, gitu ya. Kita lihat, kita masuk ke pernapasan manusia. Pernapasan manusia alatnya itu ada hidung, ada tenggorokan, ada
paru-paru. Nah, kita lihat bagaimana skemanya pernapasan pada manusia. Kita lihat yang A ini hidung, yang B ini faring, laring, yang D ini trakea atau yang sering kita sebut dengan tenggorokan. Ini ada bronkus, bronkus ini adalah cabang dari tenggorokan, ada paru-paru dan ada diafragma atau selaput diafragma. Bagaimana caranya? Udara masuk melalui hidung yang pertama, lalu berjalan ke trakea atau tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang pernapasan manusia dan pernapasan hewan. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.